Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alhamdulillahi ja'ala ilma arfa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada baginda besar Muhammad serta kita mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit karena kian maraknya kasus antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Sebetulnya setiap manusia hidup pasti akan mempunyai perseteruan, akan mempunyai silang pendapat. Akan tetapi perseteruan dan silang pendapat ini sungguh tidak elok apabila sudah diikuti dan dikonsumsi oleh khalayak ramai. Semua ini akan menjadi forum dan forum ini akhirnya menjadi forum bebas berpendapat dan pendapat yang terbuka sehingga pendapat-pendapat itu akan menimbulkan doktrin-doktrin dan dogma-dogma yang baru. Semua ini bukan hanya tergantung kepada pendapatnya tapi semua ini bergantung kepada keimanannya. Pada kesempatan ini pesulap merah mengedukasi masyarakat dan Gus Samsudin ini mengaku-ngaku sakti dan akhirnya masyarakat pun ingin membuktikan kesaktiannya. Jadi seperti ini komentar saya. Yang pertama tentang Gus Samsudin. Gus Samsudin memang bersalah, tapi kalau beliau mengaku tidak salah pun nggak masalah. Tapi beliau juga sudah mengaku bersalah bahwa memang di situ dijelaskan bahwa apa yang dilakukan semua adalah settingan. Walaupun kadang-kadang beliau itu mengaku sakti, tapi kadang-kadang juga mengaku tidak sakti. Jadi itulah wa huwa ta'ala al-mutajalli bizati bismil batin la ilaha illa anna. Jadi Allah ini bertajalli di dalam diri manusia, di dalam batin hambanya, yaitu la ilaha illa anna, jangan ada selain aku. Maka itu kita jangan mengaku sakti, jangan mengaku pintar, jangan mengaku bisa, jangan mengaku kaya, jangan mengaku mampu. Karena di hati kita jangan ada selain Allah. La ilaha illa anna, jangan ada selain aku, kata Allah. Maka jangan ada sifat keakuan di dalam diri, sifat keangkuhan di dalam diri. Nah terus yang kedua, pesulap merah ini mengedukasi masyarakat. Akan tetapi lama-lama yang tadinya saya anggap biasa, tapi statement-statementnya akhirnya kebablasan dan seolah-olah memukul rata bahwa goib itu tidak ada, bahwa ustadz, kiai apa semua kalau yang bisa melihat goib itu bohong. Jadi di sini saya akhirnya curiga, jangan-jangan ini ditunggangi oleh oknum-oknum misionari. Dikarenakan apa? Kenapa kok Mas Marcel ini berbicara tentang perihal keimanan, keyakinan di luar orang yang tidak beragama Islam? Kenapa pesulap merah ini berbicara kepada orang yang non-muslim yang bukan Islam? Tentu akan mempunyai keimanan dan keyakinan yang berbeda walaupun mempunyai rasional yang sama. Jadi walaupun kita mempunyai akal sehat yang sama, mempunyai rasional yang sama, belum tentu kita itu mempunyai keimanan dan keyakinan yang sama. Di sini harus kita perhatikan. Jadi tidak semua manusia itu harus digiring kepada keyakinan-keyakinan yang memang kita pahami secara akal. Sedangkan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita harus percaya dengan kitab Allah. Kita harus percaya kepada yang gaib, bil ghaibi. Kita harus percaya kepada yang gaib. Dan definisi gaib itu sangat luas. Nah, di sini pesulap merah berkomunikasi dengan podcast orang-orang yang di luar muslim itu tidak menjelaskan spesifikasi gaib yang dimaksud. Apa gaib yang dimaksud? Spesifikasinya nggak dijelaskan. Apa saja yang dimaksud? Semua ustadz atau kiai atau apa tidak bisa melihat gaib, atau yang dimaksud gaib itu apa aja, padahal rezeki kita ini gaib,
terus setan juga goib, iblis juga goib, jin juga goib, hawa nafsu kita itu juga goib. Kita memang tidak bisa melihat hawa nafsu kita, akan tetapi kita bisa menyadari hawa nafsu kita. Kita tidak bisa melihat setan mungkin, tapi kita bisa merasakan kehadiran setan. Kita tidak bisa melihat jin, kita bisa merasakan kehadiran jin. Goib itu memang tidak bisa dilihat, akan tetapi bisa dirasakan. Nah, merasakan goib ini sesuai dengan kapasitas dan batasan iman individu masing-masing. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau kita tidak mempercayai goib, ya spesifikasi goibnya itu harus dijelaskan. Goib yang mana, yang seperti apa, dan yang bagaimana. Itu harus dijelaskan. Maka perseteruan ini akhirnya melenceng dan keluar dari substansi. Jadi substansinya, perseteruannya masalahnya apa, jadi semakin gak jelas, dan akhirnya nanti akan banyak masyarakat yang berpikir ya, terutama awalnya saya, apa jangan-jangan ini ditunggangi oleh oknum untuk kita supaya goyah keimanan kita terhadap Islam. Apakah harus kita goyah keimanan kita terhadap yang goib, sedangkan dari dulu Tuhan kita memang goib. Cerita tentang kenabian wali-wali wali kita, terus kenabian, terus aulia Allah, karomah, kewahyuan, itu kan semua perial-perial goib, karena itu di masa lalu dan hanya bisa diceritakan dengan sejarah saja. Nah, maka disitulah bahkan di surat Al-Falaq itu juga dijelaskan bahwa ada buhul-buhul, ada santet-santet, itu ada. Akan tetapi kan semua kembali kepada kita itu merasakan itu atau tidak. Ya kalau umpama saya disantet tapi saya nggak merasakan, ya saya juga masalah, namanya goib. Goib itu nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya tergantung loh, saya disantet sama siapa. Ya kalau saya nggak merasakan gimana? Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa santet itu tidak ada. Saya seumpama nyantet siapa gitu, nyantet Anda gitu ya. Tapi Anda tidak merasakan santet saya. Ya bukan berarti itu dikatakan tidak santet. Yang penting saya punya niat untuk nyantet. Perkara Anda tidak merasakan bahwa itu santet, ya nggak masalah, itu kan semua kembali lagi pada rasa. Orang merasa menyantet saya, orang merasa bisa menyantet saya. Akan tetapi kalau saya tidak merasakan saya ini disantet, ya why not, nggak masalah, no problem. Jadi seperti itu. Inilah yang terjadi perseteruan saat ini ya. Memang sangat lucu dan mudah-mudahan sudahlah, kita cukup sampai di sini saja dan jangan sampai ada perseteruan lagi. Dikarenakan apa, nggak fair kalau pesulap merah ini berbicara hanya kepada orang-orang yang non muslim, hanya kepada orang-orang yang di luar Islam. Pasti kapasitas keimanannya pun berbeda, walaupun secara logika sama, akan tetapi kapasitas di dalam keimanan itu berbeda. Rambut sama hitam tapi hati pasti siapa yang tahu kan, nggak ada yang tahu, pasti berbeda-beda. Masalah urusan hati, urusan rasa itu pasti akan berbeda-beda. Ya begitu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.